Pemain di dalam klub sepak bola harus selalu mengikuti arahan dari pelatih, karena dalam klub pelatih adalah nahkoda yang bertujuan untuk mengatur setiap pemain yang ada. Tetapi dalam beberapa kasus ada pemain yang secara tegas menolak arahan dari pelatih yang berujung terjadi pertengkaran, dan hal itu menimbulkan pemain tersebut dijual ke klub lain. Terdapat 5 pemain yang pernah bertengkar dengan pelatih. Yuk simak videonya. Bagi para penggemar sepak bola, jangan lupa like dan subscribe. Pertama ada Zlatan Ibrahimovic dengan Pep Guardiola di tahun 2010. Siapa di sini yang tidak kenal dengan Zlatan Ibrahimovic? Striker yang tinggi berasal dari Swedia ini mempunyai ego yang sangat besar dan gaya bermain sepak bola yang sangat bebas. Tahun 2009 dia pindah ke Barcelona dari Inter Milan. Awalnya transfer ini dianggap sangat cocok karena Barcelona main menyerang dan Zlatan haus gol. Tetapi masalah mulai muncul di musim pertamanya. Guardiola, pelatih Barca waktu itu, lebih memprioritaskan Messi untuk bermain di posisi yang sama dengan Zlatan Ibrahimovic. Ibra merasa perannya dibatasi dan dia tidak bebas seperti di klub sebelumnya. Mereka sempat saling sindir di media dan hubungan makin panas di ruang ganti. Puncaknya Zlatan Ibrahimovic minta dijual. Tahun 2010 dia pun dilepas ke AC Milan dengan status pinjaman yang kemudian dipermanenkan. Dia sempat bilang Guardiola seperti filosof pengecut dalam bukunya. Kedua adalah David Beckham dengan Sir Alex Ferguson di tahun 2003. Kalau yang satu ini sudah menjadi legenda, keduanya adalah bagian penting dari kesuksesan Manchester United di awal tahun 90-an dan 2000-an. Beckham adalah ikon MU dan pemain yang sangat populer di luar lapangan. Ia adalah pemain yang selalu dipuja oleh para fans Manchester United dan bisa menjadi legenda suatu hari nanti. Ferguson sebenarnya suka kepada permainan David Beckham, tetapi mulai kesal karena Beckham lebih sering tampil di media dan terlibat urusan selebriti. Puncaknya terjadi di tahun 2003. Setelah MU kalah dari Arsenal di Piala FA, Ferguson marah di ruang ganti, menendang sepatu dan sepatu itu mengenai alis David Beckham yang membuat David Beckham berdarah. Hubungan mereka tidak harmonis sejak saat itu. Ferguson merasa Beckham sudah kehilangan fokus. Akhirnya di musim panas 2003, David Beckham dijual ke Real Madrid. Di sana dia menjadi bintang global dan menjadi ikon Galacticos. David Beckham tetap menunjukkan kehebatannya dalam bermain sepak bola ketika berseragam Real Madrid. Ketiga adalah Mario Balotelli dengan Roberto Mancini di tahun 2013. Waktu itu Manchester City sedang membangun skuad mereka dan baru saja menjadi juara Liga Inggris. Namun sudah mulai ada perseteruan, yaitu Roberto Mancini dengan Mario Balotelli. Balotelli memang terkenal suka bikin ulah, baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Roberto Mancini sempat membela Balotelli berkali-kali di depan media, tetapi kelakuan Super Mario tidak pernah berubah. Di sesi latihan Januari 2013, Balotelli melakukan tackle keras kepada rekan setimnya. Roberto Mancini langsung marah dan keduanya hampir baku hantam di lapangan latihan. Setelah insiden tersebut, Mancini bilang sudah capek dengan sikap Balotelli. Akhirnya Manchester City setuju melepas Balotelli ke AC Milan pada Januari 2013. Di AC Milan Balotelli sempat tampil bagus, tetapi tetap saja sifat nyentriknya tidak pernah hilang. Andaikan saja Balotelli bisa lebih mengendalikan emosinya, dia bisa menjadi pemain yang sangat hebat, bahkan bisa mendekati level Ronaldo dan Lionel Messi. Keempat ada Romelu Lukaku dengan Thomas Tuchel. Di tahun 2021, Chelsea membeli Lukaku lagi dari Inter Milan dengan harga yang sangat mahal, sekitar 97 juta pound sterling. Sebelumnya Romelu Lukaku pernah bermain untuk Chelsea pada masa mudanya. Fans Chelsea tentu senang karena Lukaku dianggap striker yang sangat ideal bagi klub mereka. Setelah sebelumnya bermain sangat impresif bersama Inter Milan, awalnya bagus, tetapi memasuki paruh kedua, Lukaku malah bikin kontroversi dengan wawancara di media Italia. Dia bilang tidak nyaman dengan taktik Thomas Tuchel dan lebih cocok dengan gaya bermain saat di Inter Milan. Tuchel tentu kesal, Lukaku pun sering dicadangkan dan hubungan mereka menjadi semakin dingin. Akhirnya di tahun 2022, Chelsea meminjamkan Lukaku kembali ke Inter Milan. Drama pun selesai. Meski citra Lukaku di mata fans Chelsea sudah sangat hancur, Lukaku memang kerap terlibat perseteruan. Di Inter Milan pun juga sama. Saat Inter Milan ingin menyelamatkan karir Lukaku dengan membelinya dari Chelsea, dia justru ingin pindah ke Juventus, yang tak lain adalah rival abadi mereka. Sejak saat itu fans Inter Milan juga sudah tidak percaya lagi kepada Lukaku. Kelima adalah Carlos Tevez dengan Roberto Mancini di tahun 2011. Selain berseteru dengan Mario Balotelli, Roberto Mancini juga pernah berseteru dengan Carlos Tevez. Dia adalah striker Argentina yang terkenal dengan keras kepala. Pada tahun 2011 di Liga Champions saat melawan Munchen, Tevez duduk di bangku cadangan. Di babak kedua, pelatih Roberto Mancini memintanya untuk pemanasan dan siap bermain.
Tetapi Carlos Tevez menolak dengan alasan dia tidak mau masuk hanya untuk membuang-buang waktu saja. Mancini murka di pinggir lapangan dan masalah ini langsung jadi headline di media Inggris. City menghukum Tevez dan mencabut jabatan kaptennya. Hubungan antara Roberto Mancini dengan Carlos Tevez sudah parah. Setelah drama berbulan-bulan pada tahun 2013, akhirnya Tevez sudah dilepas ke Juventus. Di sana Tevez kembali lagi bersinar dan membuktikan bahwa dia belum habis.